Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awalin, saya dari Direktorat PPSDA DCPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu nilai penting dari core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Sebagai definitif, kolaboratif di sini dimaksudkan yaitu kemampuan untuk bekerja sama, saling mendukung, dan membangun sinergi demi tercapainya tujuan bersama. Di unit kerja saya sendiri, nilai kolaboratif ini menjadi sangat relevan dikarenakan tugas kita ke depannya yaitu akan langsung berhubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan proyek, seperti contohnya proyek strategis nasional di sektor SDA. Proyek-proyek ini tidak akan bisa berdiri sendiri dengan pekerjaan satu ukur saja, namun harus berkolaborasi dan bekerja sama antar lintas ukur, lintas instansi, lintas kementerian, bahkan lintas sektoral. Contoh dalam penerapan kolaboratif ini bisa kita lihat di sekitar kita dari aktivitas sehari-hari. Pertama yang dapat saya rasakan yaitu seperti mengikuti koordinasi lintas instansi. Misalnya saat menyiapkan proyek KPBU Bendungan, kita akan bekerja sama dengan Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Keuangan, bahkan seperti PT PLN. Masing-masing pihak ini akan memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda, tetapi menuju ke tujuan yang sama, yaitu mendukung proyek KPBU Bendungan untuk pembangunannya. Kedua, selanjutnya yaitu dalam keseharian saya juga dituntut untuk dapat bekerja sama secara tim internal maupun antar individu. Di sini seperti contohnya dalam mengevaluasi letter of intent yang dikirimkan badan usaha, kami bekerja sama membagi masing-masing individu untuk mengerjakan seperti data teknis, data lingkungan, hukum, dan finansial, meskipun dokumen hanya satu dan hal ini dikerjakan bersama-sama. Sehingga hal ini dapat menghasilkan hasil kerja yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang ketiga, saya juga merasakan bahwa dalam konsultasi publik dan real demand survey, dengan masyarakat serta pemerintah daerah, kolaborasi ini menjadi sangat penting. Dikarenakan hal ini menjadi kunci agar suara masyarakat dapat terdengar dan aspirasi lokal dapat diakomodasi. Tanpa kolaborasi ini, semua proyek infrastruktur dapat berjalan secara kaku, bahkan dapat menimbulkan penolakan dari segala sisi. Tetapi dengan sikap terbuka dan menghargai antar perbedaan, kolaborasi ini mampu menghadirkan solusi yang adil dan dapat diterima seluruh pihak. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kolaborasi ini menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang sering sekali muncul antara lain perbedaan prioritas antar instansi, komunikasi yang kurang efektif, ego sektoral yang membuat setiap lembaga akan mempertahankan perspektifnya masing-masing, serta keterbatasan waktu karena padatnya agenda kerja yang kurang memprioritaskan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini jika dibiarkan akan memperlambat koordinasi dan mengurangi kualitas hasil kerja. Lalu untuk solusinya, beberapa yang dapat kita lakukan yaitu membuat komunikasi terbuka dan transparan sehingga semua pihak dapat memahami, membuat jadwal koordinasi yang rutin dan jelas, baik itu tatap muka maupun secara digital, atau tetap bersikap rendah hati dan saling menghargai serta percaya satu sama lain. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, nilai kolaboratif ini tidak hanya menjadi teori, namun juga benar-benar hidup di keseharian ASN. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tidak ada ASN yang dapat bekerja sendiri-sendiri. Serta kolaborasi ini sangat penting menjadi kunci agar birokrasi semakin profesional, modern, dan dapat dipercaya masyarakat luas. Dengan kolaborasi ini, kita tidak hanya membangun infrastruktur SDA, tetapi juga membangun kepercayaan dan masa depan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.